Kalau kita ngobrol sama temen, lalu teman kita yang lagi kita ajak ngobrol ini mulutnya bau, apa yang harus kamu lakukan? Ingetin. Iya, harus ingetin. Atau badannya bau dan kita ngerasain bau banget ya, ini mau bau kambing ini bener. Terus kalau kita biarin, kasihan dia kan? Iya, kasihan dia kalau kita biarin. Kalau kita biarin, maka yang akan merasakan bau domba dia itu bukan kita saja. Apalagi kalau dia mau ke pasar, apalagi kalau dia mau naik angkot misalnya, apalagi kalau dia mau melamar perempuan, lalu ada aib yang sepertinya aib zahir, kita biarkan saja. Nanti jadi jangan-jangan nih, nanti calon mertuanya kan gitu. Maka yang paling baik adalah ketika kita mengetahui ada aib seseorang, ya terutama aib fisik yang kelak nanti akan terlihat oleh banyak orang, yang bisa jadi dia akan malu, maka lebih baik kita ingetin. Cuman ngingetinnya bisa nggak? Bisa nggak ingetinnya? Cara begini urusannya urusan cara. Qulil haq walau kana muron. Ingat persoalan ini aja ya. Persoalan di sini ada beleknya diingetin. Persoalan ada umbelnya diingetin. Itu loh. Persoalan dia bangun tidur, rupanya dia merasa sudah ganteng, tapi ternyata bekas ilernya masih ada, ingetin. Tapi kalau persoalan mukanya hitam dari lahir, jangan diingetin. Paham kan? Kamu hitam banget sih kayak lutung. Salah kita. Qulil haq walau kana murron, nggak sesuai dengan tempatnya, itu ciptaan Allah. Atau orang misalnya mulutnya maju, wah monyong kamu ya, itu juga nggak baik. Kalau sudah diciptakan Allah seperti itu ya sudah. Sesuatu yang nggak bisa diikhtiari, ngerti kan? Sesuatu yang nggak bisa diikhtiari jangan kita tegur secara terus terang. Tetapi sesuatu yang bisa diikhtiari, sesuatu yang masih bisa diupayakan lah, diusahakan, tegur. Ini kan bisa diusap, gitu. Kamu baru bangun tidur ya? Iya. Udah raup belum? Udah. Tapi masih ada ininya. Urusan dia tersinggung atau tidak, ya tinggal kita minta maaf. Lalu kita terangkan, jelaskan bahwa semua manusia juga, ya kalau saya juga nggak sikat gigi gitu pasti, oh lah. Begitu juga kalau saya nggak pakai tawas, kayaknya badannya juga nggak enak. Saya lebih nggak enak daripada kamu tuh. Diingetin, cuman persoalannya bisa nggak ingetinnya. Kalau nggak bisa ingetin dengan cara yang lain, pakai kode-kodean kalau bisa, kalau sudah bersahabat akrab, ya. Kalau sepertinya bau mulut, misalnya, lalu teman kita ngasih permen yang mints tuh, berarti kitanya harus ngerti, dia lagi negur kita. Paham gak maksudnya? Mas, ini permen mas. Oh, ngerti kita loh, udah kode-kodean gitu tuh. Daripada dia ngomong bau banget mulut kamu gak enak, mending dia ngasih permen. Nah, kitanya yang harus ngerti. Ini cara kode yang baik tuh begitu. Kalau misalnya dia nyuruh kita mandi, atau nyuruh kita pakai Rexona, atau dia minjemin Rexona buat kita, kitanya pun harus paham. Itu artinya dia lagi negur kita. Cuman bahasa tegurannya itu halus, lembut. Ngerti kan begitu? Nah, syukur-syukur kitanya minta pendapat, ada yang kurang nggak dari diri saya? Gitu. Saya mau perform nih, mau tampil nih depan umum nih, kira-kira gimana? Bagus begitu, nanti dikoreksi sama teman kita, bajunya nggak pas, celananya cingkrang ya itu mah, sepatunya masa sepatu bot pakainya gitu tuh. Itu jangan itu. Nah, enak kalau misalnya kita ketika ingin perform, ketika ingin
tampil atau ketika ingin rapat atau ketika ingin apa saja, lalu kita terlebih dahulu meminta pendapat dulu. Pada siapa aja? Kepada manajer kita, kepada teman kita. Gimana nih kira-kira? Udah ganteng atau belum? Sudah cukup mas, rambutnya dibasahin ini. Bisa jadi mengembang kepada perkara-perkara yang memang aib atau nggak baik. Mandi ya, gak enak aromanya. Mandi dulu, habis itu pakai tawas, habis itu pakai pewangi badan. Oh siap. Pakai sikat gigi, habis itu pakai pewangi mulut, lepas itu pakai permen, lepas itu siwakan misalnya ya. Wah udah sempurna punya teman begini nih, enak sekali. Jadi biarlah aib kita terlihat oleh satu teman itu. Tetapi ketika kita berjalan di mana saja, di depan banyak orang, kita selamat. Kelihatan ganteng, kelihatan cantik, kelihatan baik. Ketimbang kita nggak nerima nasihat dari orang ini nih. Kalau kita nggak nerima nasihat, batrul haq, karena kita sombong atau congkak, yang celaka nanti kita sendiri. Maaf mas, aroma mulutnya kayak kurang seger. Nah itu enak kan bahasanya. Aroma mulutnya kurang seger, barangkali habis rokok. Sikat gigi dulu aja dah. Oh kamu ngata-ngatain mulut saya bau ya, kurang ajar kamu. Kalau kita begitu nanti kita jadi tidak koreksi diri. Kalau kita tidak koreksi diri, maka umumnya kita tidak mau memperbaiki diri karena sakit hati habis ditegur. Lalu kita tidak memperbaiki diri, kemudian kita ngobrol dengan banyak orang, dengan klien-klien penting misalnya. Klien-klien penting, mau ketemuan, mau rapat di kafe atau di tempat ruangan ber-AC tertutup. Wah ya sudah, kayaknya mereka batal tanda tangan deh. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, kesegaran kita penting. Itu persoalan fisik. Apalagi persoalan agama, apa yang kurang dari diri saya? Akhlak apa? Perilaku apa? Gak apa-apa Anda yang melihat aib saya. Anda bijaksana, cara menegur Anda pun elegan, saya pun tidak sakit hati ditegur oleh Anda. Apapun yang jelek dari saya, silakan cepetan koreksi bang. Muhasabah sekarang juga. Jangan sampai akhlak saya, perilaku saya itu tanpa ada teguran, sehingga saya menganggap baik-baik saja. Ketika saya menganggap baik-baik saja, kemudian kita bergaul dengan banyak orang, ternyata banyak orang menilai sikap, akhlak, adab, perilaku, dan etika kita kok minim sekali. Betapa malunya kita. Gitu kan? Ditegurlah sama teman kita. Ya, teguran ya. Kamu kalau bicara itu kadang-kadang masih merasa besar, masih merasa tinggi, masih merasa lebih baik daripada orang lain. Nggak apa-apa, kita terima, ditegur begitu nggak terima. Maka saran abang nih buat kamu nih, lebih baik memang jangan banyak ngobrol deh, tanya jawab aja biasa. Atau kalau bisa, kalau emang harus banyak ngobrol, agak direndahin intonasinya, nadanya direndahin, agar kita tidak terlihat sombong di depan orang lain. Oh siap bang, harus kita terima begitu tuh. Sehingga karena teguran itu kita jadi ingat, ketika ngobrol dengan orang banyak, orang penting, kita akhirnya dianggap elegan karena rendah hati. Coba kalau nggak ada teguran, kita akan selalu sombong, akan selalu merasa diri kita itu wah, merasa diri kita paling hebat. Maka ketika ada teman yang ngoreksi sikap kita, akhlak kita, atau ibadah kita, selagi koreksi masih wajar ya, bukan koreksi-koreksi hal-hal yang bersifat privasi atau penciptaan secara asal, nggak masalah. Syukur-syukur tentang persoalan ilmu, kurangnya apa, saya baca kitabnya kurang apa, tarkibnya gimana, iklalnya bagaimana, minta arahan kepada orang yang lebih tua,